Shalom kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita bersama, jumpa lagi dengan kami Solidio Gratia. Kami kembali akan memuji dan memuliakan nama Tuhan karena keagungannya yang begitu luar biasa. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus yang maha baik senantiasa kita permuliakan. Amin. Keagungan-Mu Tuhan melebihi segalanya. Ku yakin dan percaya Kau tiada taranya. Ku kagum padamu. Kau ciptakan semua yang ada di dunia. Biarkan ku memuji-Mu atas semua kebaikan-Mu. Kasih-Mu yang sempurna Kau nyatakan dalam hidupku ketika ku tak berdaya. Kau menguatkanku, berikan pengharapan. Ingin ku selalu mengagungkan-Mu karena kebesaran-Mu. Hanyalah Kau Yesus, hanyalah Kau juru selamatku, hanyalah Kau yang terindah dalam hidupku. Ku selalu mengagungkan-Mu. Biarkan ku memuji-Mu atas semua kebaikan-Mu. Kasih-Mu yang sempurna Kau nyatakan dalam hidupku ketika ku tak berdaya. Kau menguatkanku, beriku pengharapan. Ingin ku selalu mengagungkan-Mu karena kebesaran-Mu. Hanyalah Kau Yesus, hanyalah Kau juru selamatku, hanyalah
Kau yang terindah dalam hidupku. Ku ingin selalu mengagungkan-Mu. Hanyalah Kau Yesus, hanyalah Kau juru selamatku. Hanyalah Kau yang terindah dalam hidupku. Ku ingin selalu mengagungkan-Mu. Dalam hidupku ku ingin selalu mengagungkan-Mu. Ku ingin selalu mengagungkan-Mu, Yesus. Kau yang terindah bagiku. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Karena keagungannya adalah di atas segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami mau mendengarkan dan memahami firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dengan topik Tuhan adalah kasih dan setia. Dari kitab Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, jika kita bicara soal kasih dan setia, maka dua kata ini saling berkaitan dan berhubungan satu dengan lainnya. Dan sebelum membahas tentang kasih dan setia Tuhan, ada baiknya kita pahami dan telusuri tentang kasih dan setia di antara kita manusia. Ada banyak hal yang perlu kita kaitkan dan diuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, soal setia. Ada 3 hal yang sering dijadikan penguji kesetiaan. Yang pertama, soal waktu. Seberapa lama kita bisa bertahan untuk setia. Yang kedua, soal jarak. Mungkin kita bisa setia kalau berada dalam zona wilayah yang sama atau dekat. Yang ketiga adalah soal keadaan. Jika dalam keadaan senang atau bahagia, mungkin kita dengan mudah akan setia. Tetapi bagaimana jika sedang dalam keadaan sulit? Ada beberapa tokoh yang perlu kita teladani soal kesetiaan. Salah satu adalah simbol kesetiaan dalam kisah perjanjian lama adalah tokoh Rut.
dalam rumah tangga. Kisah Rut mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan dalam segala keadaan. Sangat mudah untuk setia kepada orang yang memiliki banyak harta atau kedudukan tinggi. Sebaliknya, sulit sekali untuk setia kepada orang yang sedang jatuh atau tidak punya apa-apa lagi. Rut bisa tetap setia karena dasar dari kesetiaannya adalah kasih, bukan harta. Ada satu contoh kesetiaan dalam kehidupan nyata seperti Robertson McQuilkin yang beruntung menjadi rektor di Columbia International University. Sayangnya, istrinya menderita Alzheimer atau gangguan fungsi otak, sehingga ia tidak lagi bisa mengenali semua orang termasuk keluarganya sendiri. McQuilkin dihadapkan pilihan sulit. Tetap menjadi rektor atau meninggalkan jabatan itu demi merawat sang istri. Dia memilih melepaskan jabatannya demi merawat istrinya Muriel. Mengingat akan janji nikahnya, dia akan selalu setia baik dalam suka atau duka, sehat ataupun sakit. Dengan begitu setia hingga maut memisahkan mereka. Itulah kisah sederhana. Bagaimana kisah-kisah yang ada di sekitar kita? Suaminya sakit, istrinya menggugat cerai, ya, karena tidak bisa lagi menafkahi secara lahir dan batin. Demikian di zaman sekarang. Kalau kita perhatikan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan dari Kementerian Agama pada periode-periode lalu, menunjukkan angka perceraian di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2015 mengalami peningkatan 59 sampai 80%. Jumlah kasus perceraian yang diputus pengadilan tinggi seluruh Indonesia naik dari 251.208 kasus pada tahun 2010 menjadi 382.231 kasus pada tahun 2014. Saya belum tahu bagaimana keadaan sekarang. Besarnya angka perceraian tersebut sepertinya menunjukkan bahwa saat ini kesetiaan menjadi suatu hal yang langka. Melihat fenomena tersebut, lalu muncullah pertanyaan. Setia terhadap sesama manusia saja menjadi hal yang sulit, apalagi setia kepada Tuhan. Doa saya berharap bagi keluarga-keluarga muda agar tetap setia dalam keadaan apapun terhadap pasangannya. Amin. Amin ya. Ada lagi contoh dalam melaksanakan tugas ataupun tanggung jawab dalam pemerintahan adalah tokoh Daniel. Untuk menjadi umat Tuhan yang setia, kita dapat belajar dari Daniel. Dia bukan hanya memiliki hubungan baik dengan Darius, tapi dia adalah orang kepercayaannya. Namun atas intrik dari pejabat istana, Daniel harus dihadapkan pada hukuman, dimasukkan ke goa singa atau berhenti menyembah Tuhannya. Justru yang pertama dia lakukan adalah menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan yang dapat membuatnya kehilangan jabatan bahkan nyawanya. Daniel benar-benar dihukum. Tapi di saat itu juga dia tidak mengandalkan koneksinya dengan Darius, tapi justru memilih bersandar kepada Tuhan.
Disinilah kesetiaan Daniel mengalahkan ketakutannya. Di dalam perjalanan hidup kita, ada saatnya kita merasa takut ketika menghadapi persoalan-persoalan yang berat yang dapat menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Mungkin dalam situasi nyaman, seseorang bisa dengan mudahnya berkata bahwa dirinya akan setia mengikut Tuhan dalam kondisi apapun. Namun ketika tantangan itu datang, disitulah kita diuji. Tapi belajarlah dari Daniel. Selama kita tetap setia pada Tuhan, selama kita bersandar sepenuhnya kepada kuasa pertolongan Tuhan, kita pasti menang. Amin. Amin. Seperti apapun masalah dalam hidup kita, selama kita tak terputus dengan Tuhan, kita tidak akan dikalahkan oleh masalah itu. Tugas kita hanya perlu berserah dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sisanya adalah Tuhan yang bekerja. Dengan begitu kita akan merasa tenang untuk terus bergerak maju. Bersama Tuhan pasti kita bisa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, masih banyak tokoh-tokoh lainnya dalam Alkitab kita sebagai teladan kita dalam kesetiaan. Oleh sebab itu, jika kita mau menjadi orang yang setia, baik kepada orang tua, kepada pasangan kita, dalam pekerjaan ataupun pelayanan, bahkan kepada Tuhan, kita harus mengubah dasar kesetiaan kita. Biarlah kasih yang selalu menjadi alasan mengapa kita setia. Dalam nas firman Tuhan hari ini, pemazmur mengajak kita bahwa kasih setia Tuhan melebihi semua kasih manusia itu. Melebihi semua kesetiaan manusia itu. Dan kasih setia Tuhan dapat digambarkan dalam berbagai keberadaan. Yang pertama, pemazmur mengatakan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Seperti tingginya awan dan langit yang ada di atas, demikianlah kasih setia Tuhan yang tidak dapat terukur oleh manusia. Artinya adalah kasih setia Tuhan itu tidak terbatas, tidak terselami. Kasih Tuhan itu tidak terukur. Panjang ataupun lebar, ataupun tingginya, ataupun dalamnya, yang sudah menyediakan bagi kita untuk hidup di bumi ini. Walaupun manusia kasihnya sangat terbatas, namun kasih setia Tuhan Allah tidak dapat dilukiskan. Allah begitu mengasihi seluruh dunia, pemeliharaannya tidak hanya kepada manusia. Leslie S. McCaw and G.A. Motyer mengatakan, bahasa tidak pernah cukup untuk melukiskan segala sifat Tuhan, melukiskan segala karakter Tuhan. Kebesarannya tak dapat diukur dan melampaui segala pikiran manusia. Tetapi bahasa adalah alat satu-satunya yang kita miliki untuk menyatakan penerimaan kita mengenai kebenaran Allah. Dia adalah sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pertama, Dia adalah Tuhan yang kebaikannya tidak berkesudahan. Walaupun orang jahat merancang kejahatan bagi kita, akan tetapi Tuhan memikirkan dan melakukan hal-hal yang baik bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, saya pernah punya pengalaman ketika naik
mikrolet dari Bekasi ke Kampung Melayu. Di sana ada beberapa laki-laki yang berdasi dan memegang beberapa map, lalu mereka naik ke mikrolet itu. Saya tidak menyadari ternyata mereka itu adalah pencopet. Lalu saya melihat mereka untuk melakukan aksinya untuk mencopet orang yang ada dalam mikrolet itu. Tetapi saya berdoa agar aksi itu tidak dapat dilakukan dengan cara saya menegur seseorang, mengatakan bahwa awas, barang kamu jatuh. Lalu mereka membatalkan aksi itu. Saudara yang kekasih dalam Kristus, dengan demikian kita juga menolong diri kita bahwa Tuhan dengan cara demikian menolong diri kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang kedua, pemazmur mengatakan keadilan Tuhan itu seperti gunung-gunung Allah. Demikian kokohnya gunung-gunung itu, demikianlah keadilan Allah yang kokoh tegak berdiri menyertai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, hukum Tuhan itu bagaikan samudra raya yang hebat, bahwa Tuhan akan menjalankan hukumnya dengan kebijaksanaannya yang sangat luas. Itu artinya Allah ingin menegakkan kebenaran dan hukumnya bagi orang-orang jahat yang melakukan banyak kekejian. Dan ingatlah bahwa orang jahat pasti Tuhan akan memberikan hukuman. Disinilah Tuhan juga akan meminta pertanggungjawaban kita di hadapannya. Yang keempat, kasih setia Tuhan itu digambarkan seperti naungan sayap. Tuhan digambarkan sebagai yang menjaga dan memberikan perlindungan bagi manusia. Ibarat ayam yang dapat melindungi anak-anaknya dari serangan musuh atau hewan yang lebih besar dari dirinya. Maka di kepak sayapnya dia akan melindungi anak-anaknya dari ancaman pemangsa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang kelima, di rumah Tuhan akan memberikan kekenyangan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Mengenyangkan dengan lemak di rumahmu. Ini juga adalah suatu gambaran bahwa lemak adalah bagian dari korban persembahan yang paling baik yang berkenan kepada Allah. Dan disinilah anugerah Allah sedang berlangsung mencukupkan kehidupan orang yang berpengharapan pada kasih setia Tuhan. Dan kemudian bahwa sungai kesenangan Tuhan akan memberikan kepuasan bagi orang-orang yang minum di dalamnya. Itu artinya adalah Allah sumber hidup. Seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan Samaria di sumur Yakub dalam Yohanes 4 ayat 14. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya dan akan menjadi mata air di dalam dirinya. Luar biasa ya. Dalam bahasa Ibrani kata kesenangan dalam ayat 9 ini adalah Eden. Bahwa kita akan senantiasa menikmati aliran air kesenangan yang datangnya dari Tuhan. Ada sukacita yang tidak dapat dinilai atau dibandingkan dengan apapun kesenangan yang ada di dunia ini. Dan Allah lah sumber hayat
yang menjadikan kehidupan ini adalah Allah dan Dialah sumber kehidupan segala yang diciptakannya. Sehingga orang-orang yang berlindung dalam nama Tuhan kepada Tuhan akan senantiasa merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, pemazmur mengatakan, dalam terang-Mu kami melihat terang. Sekali lagi pemazmur dalam doanya dan bernubuat juga kepada Yesus yang mengatakan, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Sekalipun jalan yang kita lalui gelap pekat, namun tidak ada keraguan lagi bagi kita untuk maju melangkah, sebab kita ada bersama Tuhan yang akan menerangi jalan yang akan kita lalui. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Roh Kuduslah yang diberikan kepada kita, itulah yang menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita diberikan keberanian untuk berjalan melangkah ke depan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, kata pemazmur untuk penutup khotbah ini, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang-orang yang tulus hati. Jadi inilah doa-doa pemazmur memohon agar Tuhan tetap memelihara orang benar dari orang-orang fasik, dari orang-orang jahat. Dan pemazmur juga berdoa bagi dirinya sendiri supaya ia tetap dijagai untuk terus tetap setia dan mendapatkan penghiburan. Maka mazmur ini hendak mengarahkan kita untuk melihat bagaimana kuasa dan kebesaran Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berada pada masa-masa yang sulit, namun kita memiliki Allah yang setia dengan kasih-Nya yang akan memelihara hidup kita melalui kuasa-Nya yang tidak terbatas. Apapun pergumulan dan tantangan kehidupan yang kita hadapi bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk terus maju ke depan. Dalam hal apapun dan dalam keadaan apapun, kita tetap bersama Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita tetap dalam kasih setia Tuhan dan mewujudkannya dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam gereja, dalam masyarakat, dan dimanapun kita berada. Dan kita menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan itu melebihi apapun dalam hidup ini. Demikian nyanyian, pujian, dan renungan pada hari ini kiranya menjadi rema dan berkat dalam kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di dalam Kristus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami boleh dapat memahami bahwa Engkaulah Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Terima kasih Tuhan, kami boleh dapat hidup karena kasih dan setia Tuhan. Ajar kami untuk hidup di dalam kasih dan kesetiaan-Mu, sehingga kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam gereja dan masyarakat, sehingga kami menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan, dan biarlah mereka boleh dikuatkan, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh diberikan panjang umur dan menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.